Halo semua, selamat datang di mainan pulang kerja. Pada video kali ini kita akan ngebahas sepatu Geoff Max Wolf Vicious. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Yang saya suka dari boxnya ini compact ya. Jadi buat penyimpanan dia nggak makan banyak space. Terus desainnya ini lumayan rame. Bagian atasnya ada berbagai warna ya, ada hitam, putih dengan aksen warna orange. Terus di sini ada tulisan Geoff Max. Di bagian sininya rame juga ya, banyak tulisan Geoff Max. Bagian bawahnya mirip dengan bagian atasnya. Terus bagian sininya ada situsnya Geoff Max. Bagian sininya seperti ini. Lalu bagian sininya seperti ini. Ada ukurannya ya 42 dan ini true to size buat saya. Terus di sini ada nama artikel sepatunya, Wolf Vicious dengan warnanya white gray. Sekarang kita buka. Dalamnya coklat kardus gini aja. Dan ini kertas minyaknya polos ya, nggak ada tulisan apa-apa. Oke, sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita ngomongin siluetnya. Siluetnya ini sepatu outdoor ya, bisa dilihat dari outsole-nya yang banyak tonjolannya seperti ini. Dan dari desain menurut saya ya pas sih dengan gaya outdoornya. Dia terutama di bahan uppernya ya, kita bisa lihat uppernya ini dia pakai ripstop, jadi kotak-kotak gitu. Sehingga kalau buat outdoor ini lebih kuat. Selain pakai ripstop, dia ada kombinasi juga dengan sweat. Jadi yang warna abu-abu ini dia dari sweat, terus di sini logo Geoff Max-nya juga. Terus yang detail-detail menariknya itu dia ada bahan reflektif. Jadi di sini, terus di sini itu reflektif. Jadi kalau kena cahaya dia tuh memantulkan. Terus ke bagian belakang dia seperti ini ya, pakai bahan sweat dan ini heel counternya keras banget. Jadi bagus buat kestabilan. Untuk sisi paling belakangnya seperti ini, di atasnya ada tulisan Geoff Max dan di sini bahan reflektif. Untuk sisi dalamnya seperti ini, mirip dengan sisi luarnya. Untuk overall fitting uppernya, bagi saya true to size, cuma dia agak ngepas ya di bagian depan sini. Jadi kalau untuk kaki lebar, sebaiknya pertimbangkan untuk upsize. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya biasa aja ya, lurus gini. Terus ini pakai bahan sweat. Dan dia masih ada lubang tambahan kalau misalnya teman-teman merasa talinya kepanjangan. Ngomongin soal tali sepatunya ini pakai yang pipih dan dia warna putih gini. Kalau menurut saya sih panjangnya pas, cuma kalau balik lagi kalau teman-teman merasa kepanjangan masih ada lubang tambahannya ini. Dan saya rasa talinya agak licin ya, jadi kalau di tali itu terasa kurang mantap. Lanjut ke bagian tangnya. Tangnya dari bahan ripstop juga. Dan dia agak kaku ya. Terus dia ada loophole-nya untuk menjaga tangnya supaya nggak gerak-gerak. Terus tangnya ini nggak ada paddingnya ya, jadi di cat-cat itu nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Lanjut ke bagian kolarnya. Bagian kolarnya ini unik karena kolar tuh biasanya pakai bahan mesh atau bahan kain gitu ya. Ini pakai bahan leather. Ya unik aja sih, saya baru pertama kali yang nemu kayak gini. Terus untuk paddingnya, bagian samping dan bagian belakang ini jumlahnya cukup, jadi bisa membantu untuk kenyamanan uppernya. Terus ngomongin soal upper lagi, menurut saya uppernya ini agak panas ya, mungkin karena bahan yang dipakai seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai buat ke kondisi yang panas, ya mungkin agak kurang oke. Tapi kalau misalnya teman-teman pergi ke yang outdoor dingin gitu, ini malah bagus. Lanjut ke bagian insole-nya. Insole-nya ini bisa dicabut seperti ini. Dari atas warnanya ini putih ya. Terus ada tulisan Geoff Max warna merah. Dari sisi samping seperti ini, dia dari bagian arc ke belakangnya itu naik banget. Bisa teman-teman lihat ya, bagian tuh depan dan belakangnya ini kelihatan beda tingginya. Jadi ya bisa menjaga kaki kita dengan baik. Terus ke bawahnya seperti ini, dia ada bolong-bolong heksagonal. Terus yang saya rasakan, insole-nya ini enteng banget. Ya oke sih buat nggak berat-beratin sepatu gitu. Tapi ya enteng aja. Terus di tekan-tekan ini
Ya empuknya biasa sih, bukan yang empuk banget. A few moments later. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya ini lumayan tebal. Jadi buat teman-teman yang mau nambah tinggi, mungkin ini salah satu sepatu yang bisa jadi pilihan. Terus dia desainnya oke ya. Guratan-guratannya kontemporer gini, jadi agak tajam-tajam gitu. Bagian belakangnya seperti ini. Dan sisi dalamnya seperti ini. Dan dia tingginya lumayan terasa ya bedanya dari depan ke belakang. Yang agak belakang ini terasa lebih tinggi banget. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya ini karena desainnya sepatu outdoor jadi terlihat banyak tonjolan-tonjolannya gini ya. Dia pakai rubber gitu dan ya kelihatan ya tebal banget. Untuk traksi saya coba di tempat kering ini oke. Dan karena dia tebal gini harusnya sih jadi awet. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya menurut saya cukup empuk. Jadi walaupun midsole-nya tebal gini, dia itu nggak punya sensasi yang ambles kayak sepatu running. Jadi ketika ditekan itu dia nggak begitu turun ke bawah ya. Cuma enaknya itu dia itu nggak keras. Jadi pas diinjek itu terasa empuk. Cuma kalau misalnya teman-teman bandingin dengan sepatu Kangki Classic Roadstar yang kemarin saya bikin videonya, lebih empuk yang Roadstar dibanding ini. Cuma ini tetap terhitung empuk buat sepatu harian. Nah karena dia menurut saya rasa empuknya itu nggak berlebihan, jadi ya enak sih buat dipakai harian. Lalu bagaimana kesimpulannya? Harga sepatu ini tuh 300 ribuan. Dan menurut saya worth it sih dengan apa yang kita dapat. Karena desainnya cakep, terus material yang dipakai itu nggak murahan ya. Jadi terasa bagus, terutama uppernya ini pakai ripstop, jadi berasa kuat dan kokoh. Cuma ya tadi masalahnya itu karena bahan yang dipakai ini jadi terasa panas. Dan mungkin kalau bisa di-upgrade itu bagian tangnya ya, tangnya itu nggak ada paddingnya sama sekali, jadi sayang banget padahal itu bisa menunjang kenyamanan. Terus dari segi warna, saya nggak ngerti kenapa tang dan talinya ini warnanya cerah banget, jadi kelihatan kontras dengan keseluruhan uppernya. Terus dari segi kenyamanan, menurut saya kenyamanannya oke. Seperti yang tadi saya bilang, dia itu empuknya nggak berlebihan, jadi cocok buat dipakai harian. Terus juga terasa stabil ya midsole ini, jadi ya enak lah buat dipakai daily. Terus untuk keawetannya sih harusnya ini awet, karena tadi ya bahan uppernya dia kuat. Terus outsole-nya ini model outdoor, jadi banyak tonjolannya gitu, jadi tebel. Terus dia traksinya juga oke. Ya mungkin gitu sih. Overall harganya terjangkau dan kualitasnya nggak murahan. Dan juga dipakainya nyaman, jadi enak buat dipakai harian. Mungkin segitu pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru ataupun sepatu bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.